Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakitnya itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi dia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit akan dia kabulkan. Ketika ibunya ingin berhaji, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Dia berpikir perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Setelah beberapa hari kemudian, Uwais membeli seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Kemudian Uwais membuatkan kandang anak lembu di puncak bukit. Setiap pagi dia bolak-balik menggendong anak lembu itu turun naik bukit. Uwais gila, Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang menganggap aneh apa yang dilakukan oleh Uwais. Tak pernah ada hari yang terlewatkan dia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Dia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu naik turun bukit setiap hari. Ternyata dia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Kemudian Uwais menjual lembu yang sudah besar tersebut, dan uangnya akan dipergunakan sebagai bekal untuk mengantar ibunya berhaji. Dia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit dari Yaman ke Mekah demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais.
"Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan di telapak tangannya. Hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya dan di telapak tangan Uwais adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Setelah sekian lama Uwais menunaikan permintaan ibunya berhaji. Karena keinginan yang kuat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais mohon izin ke ibunya untuk mengunjungi Nabi di Madinah. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera dia mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Di Madinah, Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh dia datang menjumpa, ingin menjumpai langsung dengan Nabi. Tapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Di dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin rasanya menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan di telinganya masih terngiang pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar dia cepat pulang ke Yaman setelah bertemu Nabi. "Engkau harus lekas pulang, nak," kata ibunya. Akhirnya karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu an untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril tentang Uwais. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu an dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu an, memang benar ada yang mencari Nabi.
dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga dia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Kepada sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan dia, perhatikanlah. Dia mempunyai tanda putih di telapak tangannya dan di tengkuknya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Sam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Kemudian Khalifah melihat tengkuk Uwais. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab oleh Uwais, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya dia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan. Dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata,
Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Banyak fenomena aneh terjadi ketika Uwais Al-Qarni wafat. Pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburan, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak dia dimandikan sampai jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang melihat hal ini. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua, beliau menjawab, "Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.